Pernahkah kita bertanya, mengapa Jakarta dahulu bernama Batavia? Nama ini terdengar asing bagi telinga Nusantara. Tidak seperti Jayakarta yang berasal dari bahasa Sanskerta, atau Jakarta yang berasal dari akar sejarah lokal. Batavia, nama ini ternyata berasal dari ribuan kilometer jauhnya. Dari sebuah suku kuno di Eropa Barat, suku yang hidup di tepian Sungai Rhine, bertarung bersama tentara Romawi, dan kemudian dijadikan simbol kebanggaan bangsa Nederland, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Belanda. Mari kita telusuri kisah panjangnya, dari Eropa hingga Nusantara. Jejak Batavia, channel yang membahas sejarah, fakta-fakta unik dan menarik, serta asal-usul yang berhubungan dengan sejarah Batavia hingga Jakarta. Suku Batavi, suku kuno di wilayah Nederland. Nama Batavia berasal dari nama suku Batavi, dan dalam bahasa Belanda disebut Bataven. Suku ini hidup sekitar abad ke-1 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang menjadi negara bernama Nederland, yang berarti tanah rendah. Wilayah tempat tinggal suku Batavi berada di daerah delta sungai besar, Sungai Rhine, Sungai Vaal, dan Sungai Meuse. Daerah ini merupakan wilayah rawa dan dataran rendah yang sangat cocok untuk pertahanan alami. Karena hidup di wilayah sungai dan rawa, suku Batavi terkenal sebagai pejuang tangguh dan pemberani. Mereka bukan kerajaan besar, tetapi memiliki kemampuan militer yang sangat dihormati. Suku Batavi dan Kekaisaran Romawi. Ketika Kekaisaran Romawi memperluas wilayahnya ke Eropa Barat, suku Batavi tidak sepenuhnya ditaklukkan. Sebaliknya, mereka menjadi sekutu Romawi. Banyak pria Batavi direkrut menjadi pasukan elit Romawi, terutama dalam pasukan berkuda dan pasukan sungai. Seorang sejarawan Romawi terkenal bernama Tacitus mencatat bahwa prajurit Batavi memiliki kemampuan luar biasa. Mereka mampu berenang menyeberangi sungai sambil membawa senjata lengkap, bahkan bersama kuda mereka. Kemampuan ini sangat langka pada masa itu. Karena keahlian tersebut, pasukan Batavi sering ditempatkan di wilayah-wilayah penting Romawi, bahkan hingga ke wilayah Britania, yang sekarang dikenal sebagai Inggris. Pemberontakan besar suku Batavi. Walaupun menjadi sekutu, hubungan antara Batavi dan Romawi tidak selalu damai. Pada tahun 69 hingga 70 Masehi, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Pemberontakan Batavi, atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Revolta Batavorum. Pemberontakan ini dipimpin oleh tokoh bernama Julius Civilis, seorang pemimpin Batavi yang sebelumnya pernah menjadi perwira dalam pasukan Romawi. Pada awalnya, pemberontakan ini berhasil. Beberapa benteng Romawi jatuh ke tangan Batavi. Namun pada akhirnya, Romawi mengirim pasukan besar dan berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Walaupun kalah, nama Batavi menjadi terkenal dalam sejarah Romawi sebagai simbol keberanian dan perlawanan. Batavi sebagai simbol identitas bangsa Nederland. Berabad-abad setelah suku Batavi menghilang, nama mereka tidak ikut hilang dari sejarah. Pada masa Renaissance di Eropa, bangsa Nederland mulai mencari akar identitas nasional mereka. Mereka melihat kembali catatan Romawi kuno dan menemukan nama Batavi. Sejak saat itu, bangsa Nederland mulai menganggap suku Batavi sebagai leluhur simbolis mereka. Pada masa ini, wilayah Nederland berada dalam sebuah negara bernama Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, yang dalam bahasa Indonesia berarti Republik 7 Provinsi Bersatu Nederland. Negara inilah yang menjadi asal berdirinya VOC, Verenigde Oostindische Company, atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu. VOC didirikan pada tahun 1602 dan menjadi kekuatan dagang besar yang berlayar hingga ke Asia, termasuk Nusantara. Dari Jayakarta menjadi Batavia, kini kita berpindah dari Eropa ke Nusantara. Pada awal abad ke-17, wilayah yang sekarang menjadi Jakarta dikenal dengan nama Jayakarta. Jayakarta merupakan kota pelabuhan penting yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Namun pada tahun 1619, pasukan VOC menyerang dan menghancurkan Jayakarta. Serangan ini dipimpin oleh tokoh VOC bernama Jan Pieter Soenkun. Setelah kota Jayakarta dihancurkan, VOC membangun kota baru di lokasi tersebut dan kota baru itu diberi nama Batavia. Mengapa memilih nama ini? Karena VOC ingin menjadikan kota tersebut sebagai simbol kejayaan bangsa Nederland di Asia dengan menamai kota itu Batavia. Mereka seolah-olah membangun Nederland kecil di timur,
Batavia kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan kekuasaan VOC di Asia. Ketika Nederland sendiri menjadi Batavi Republik, peristiwa menarik terjadi pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1795, wilayah Nederland mengalami perubahan besar akibat pengaruh revolusi Prancis. Pemerintahan lama runtuh, dan sebuah negara baru dibentuk dengan nama Batavi Republik, yang berarti Republik Batavia. Nama ini diambil langsung dari nama suku Batavi. Pemilihan nama ini menunjukkan bahwa bangsa Nederland ingin menegaskan kembali identitas mereka sebagai keturunan simbolis suku Batavi. Menariknya, nama Batavia sudah digunakan di Nusantara sejak tahun 1619. Jauh sebelum Nederland sendiri menggunakan nama Batavia sebagai nama negara resmi pada tahun 1795. Sebagai catatan, kenapa Batavi bisa menjadi Batavia? Ini berkaitan dengan bahasa Latin, bahasa yang dipakai oleh bangsa Romawi ketika mencatat nama suku-suku di Eropa. Batavi adalah nama suku bentuk jamak Latin. Dalam bahasa Latin, Batavus, satu orang dari suku Batavi. Batavi, banyak orang Batavi atau nama suku. Jadi, Batavi, nama suku. Dalam bahasa Latin, akhiran ia biasanya berarti tanah atau wilayah. Jadi, Batavia artinya tanah, suku Batavi. Perubahan menjadi Koninkrijk Holland. Perubahan belum berhenti. Pada tahun 1806, Batavi Republik berubah menjadi negara kerajaan bernama Koninkrijk Holland, yang berarti Kerajaan Holland. Kerajaan ini dipimpin oleh Louis Bonaparte, adik dari penguasa Prancis terkenal, Napoleon Bonaparte. Pada masa ini, wilayah Nederland berada di bawah pengaruh kuat Kekaisaran Prancis. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama. Lahirnya Koninkrijk der Nederlanden. Pada tahun 1815, setelah jatuhnya Napoleon, dibentuk negara baru bernama Koninkrijk der Nederlanden, yang berarti Kerajaan Nederland. Nama ini digunakan hingga saat ini sebagai nama resmi negara tersebut. Dalam bahasa Indonesia, negara ini sering disebut dengan nama Belanda. Namun sebenarnya, nama Belanda berasal dari pelafalan kata Holland, yang awalnya hanya nama salah satu wilayah di dalam Nederland. Sebagai catatan, asal-usul sebutan Belanda oleh orang Indonesia akan kita bahas di video lain, karena pembahasannya cukup panjang. Daerah Batavia dan jejak nama Batavi. Wilayah asli suku Batavi di Nederland sekarang dikenal dengan nama Betuwe. Daerah ini terletak di antara Sungai Rhine dan Sungai Vaal. Betuwe dikenal sebagai wilayah pertanian subur, terutama penghasil buah seperti apel dan pir. Selain itu, nama Batavia juga digunakan di berbagai tempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa nama Batavia memiliki makna simbolik yang kuat bagi bangsa Nederland. Batavia di Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, terdapat beberapa kota bernama Batavia. Di antaranya, Batavia di negara bagian New York, Batavia di negara bagian Illinois, Batavia di negara bagian Ohio. Nama-nama ini muncul karena pada abad ke-17, sebagian wilayah di Amerika Utara pernah menjadi koloni bangsa Nederland yang dikenal sebagai New Nederland, yang berarti Nederland baru. Koloni ini berdiri sekitar awal abad ke-17, dengan pusatnya di wilayah yang sekarang menjadi kota New York, yang dahulu bernama New Amsterdam. Ketika bangsa Nederland tinggal dan membangun permukiman di wilayah tersebut, mereka membawa identitas budaya mereka, termasuk nama-nama yang berhubungan dengan sejarah nasional mereka. Nama Batavia dipilih sebagai simbol kebanggaan, karena berkaitan dengan suku kuno Batavi yang dianggap sebagai leluhur bangsa Nederland. Walaupun kemudian wilayah New Nederland diambil alih oleh Inggris pada tahun 1664, beberapa nama lama tetap bertahan hingga sekarang, termasuk nama Batavia. Pemakaian nama Batavia menunjukkan bahwa nama tersebut bukan sekadar nama kota di Nusantara, tetapi menjadi simbol identitas kolonial Nederland di berbagai wilayah dunia. Ini menunjukkan bagaimana nama Batavia menjadi bagian dari sistem kolonial global. Kapal-kapal bernama Batavia, selain sebagai nama kota dan wilayah, nama Batavia juga digunakan sebagai nama kapal. Salah satu kapal paling terkenal adalah kapal Batavia yang dibuat pada tahun 1628. Kapal ini adalah milik perusahaan dagang besar VOC Verenigde Oostindische Company.
Kapal Batavia berangkat dari Nederland menuju Nusantara, namun mengalami kecelakaan dan karam di lepas pantai Australia Barat pada tahun 1629. Peristiwa karamnya kapal Batavia menjadi salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah pelayaran VOC. Setelah kapal karam, terjadi pemberontakan di antara para awak kapal dan penumpang yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kisah tragedi kapal Batavia ini kemudian menjadi sangat terkenal dalam sejarah maritim dunia. Saat ini, replika kapal Batavia telah dibuat ulang dan dapat dilihat di suatu kawasan bernama Batavia Land di Lelystad di Nederland. Seiring berjalannya waktu, nama Batavia tidak hanya menjadi nama sebuah kota kolonial di Nusantara, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari kota inilah lahir berbagai percampuran budaya, bahasa, dan identitas yang kemudian berkembang menjadi masyarakat baru di wilayah ini. Namun pertanyaannya, apakah benar nama Betawi berasal dari kata Batavia? Apakah masyarakat Betawi adalah masyarakat yang benar-benar baru, atau sudah ada jauh sebelum Batavia berdiri? Dan bagaimana sebenarnya hubungan antara Batavia, penduduk lokal, dan identitas Betawi yang kita kenal hari ini? Karena tidak semua yang disebut baru dalam sejarah benar-benar dimulai dari ketiadaan. Kita akan bahas semuanya di video berikutnya. Jika menurut kalian channel ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus Jejak Batavia, channel yang membahas sejarah, fakta-fakta menarik, budaya, seni, serta asal-usul yang berhubungan dengan Batavia hingga Jakarta.